Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebelum kita memulai ibadah keluarga Rabu 2 Februari 2022, marilah kita meneduhkan hati kita dalam saat teduh. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Nona Tania Huta Barat, mahasiswa praktek. Jemaat silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 2 bait 1 dan 4. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas berkat dan penyertaan-Mu dalam langkah kehidupan kami hingga saat ini. Berilah kekuatan Roh-Mu melalui persekutuan yang indah ini, agar kami dapat menjadi seperti yang Engkau inginkan. Kuduskanlah ibadah keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Firman Allah jaya sampai
Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu kepada setiap kami. Tuhan, jika sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan, berkenanlah ya Tuhan, mendiamkan seluruh suara terkecuali suara Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia untuk mendengarkan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Lukas 14 ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Lukas 12 ayat 12 hingga ayat yang ke-14 yang menyatakan, dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebuah peribahasa mengatakan perbuatan adalah cerminan isi hati. Hati itu merupakan titik dasar seseorang dalam bertindak, berkata, maupun bersikap. Jemaat Tuhan, bukan hal yang asing lagi ketika kita mendengar tentang undangan atau jamuan. Baik itu undangan kelahiran, undangan pernikahan, atau undangan pengucapan syukur. Atau bahkan sebaliknya, kita juga mungkin sering mengundang orang-orang, kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita untuk datang di hari-hari bahagia kita. Lalu tentunya ketika kita mengundang seseorang, kita mempersiapkan segala sesuatunya itu. Dan biasanya dalam suatu undangan itu tidak terlepas dari jamuan makan dan minum. Dan hal ini sudah merupakan hal yang wajar, hal yang biasa terjadi ketika berada di kalangan sosial ataupun bergereja. Firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-14 ayat 12 hingga 14 yang merupakan satu kesatuan dari pasal 14 tentang penyembuhan Yesus yang dilakukan pada hari Sabat. Terlebih khusus pada ayatnya yang ke-12 dan sampai 14 itu menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan, Injil Lukas ini adalah kitab pertama dari kedua kitab yang dialamatkan kepada seseorang yang bernama Theophilus. Walaupun nama penulis dari kitab Injil Lukas dan kisah para rasul ini tidak dicantumkan, tetapi dapat dipastikan bahwa penulis
Injil Lukas dan Kisah Para Rasul itu adalah Lukas. Pada ayatnya yang ke-12 dituliskan, Tuhan Yesus berkata kepada tuan rumah yang mengundangnya, jika ia hanya mengundang orang-orang kaya dalam jamuannya, maka di kemudian hari jika salah satu di antara mereka mengadakan pertemuan makan, maka pastilah akan diundang pula. Maka terjadilah hukum balas budi. Tetapi jika ia mengundang orang miskin, orang cacat dan berkekurangan, pastilah ia tidak akan mendapatkan perilaku yang sama dari mereka karena ketidakmampuan mereka dalam mengadakan jamuan atau pesta. Akan tetapi Bapa di sorga akan memperhitungkan semua yang telah kita lakukan. Karena Tuhan Yesus menginginkan ibadah itu bukan hanya sekedar ibadah saja, tetapi bagaimana caranya kita tetap mengaktualisasikannya itu dalam kehidupan nyata kita, dalam kehidupan sosial kita. Jadi tidak hanya sekedar ibadah, dengar firman Tuhan, tetapi bagaimana kita bisa merealisasikan itu semua dalam kehidupan kita hari lepas hari. Lalu jemaat Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita sama seperti tuan rumah yang mengundang Tuhan dalam jamuan makannya? Terkadang kita masih melihat status sosial sesama kita. Kita masih memilah dan memilih dengan siapa kita berkawan. Dan terkadang kita pun ketika kita akan mengundang seseorang dalam acara-acara kita, kita melihat dulu siapa mereka, status mereka apa, apakah kita undang mereka atau tidak. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita tidak menyadari bahwa semua perilaku yang muncul dari sikap kita itu merupakan cerminan diri kita. Tuhan menginginkan agar peribadahan yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar rutinitas kita saja sebagai orang percaya dan kewajiban belaka. Namun lebih dari itu, kita memaknai arti ibadah itu sendiri sebagai ungkapan syukur atas keselamatan dan karya-karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan jika kita untai dalam satu buku saja, tidak akan memuat tulisan berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Mulai dari ketika kita masih dalam kandungan sampai pada saat ini. Banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kesehatan, keluarga, anak-anak, itu merupakan harta yang paling berharga yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Kata terima kasih saja mungkin tidak cukup untuk kita katakan kepada Tuhan. Maka Tuhan mengingatkan di sini bahwa Tuhan tidak menentang peribadatan tradisi jamuan makan bersama. Karena dilihat dari ketika Tuhan Yesus diundang para petinggi-petinggi Yahudi, Tuhan Yesus datang. Tetapi Tuhan Yesus menekankan di sini agar kita ketika mengadakan suatu acara tidak hanya sekedar mengundang orang-orang yang kita kenal saja, tetapi kita juga perlu memperhatikan sesama kita yang berkekurangan. Jika kita hanya mengundang kerabat-kerabat kita, itu hanya kesenangan sesaat saja. Tetapi ketika kita memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan, maka di situ Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatunya. Di situ berkat Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita. Yesus itu adalah kasih.
Dan kasih itu berlaku untuk semua orang, terlepas dari status sosial, latar belakang, pekerjaan, atau hal-hal lainnya. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia untuk saling melengkapi dengan cara kita saling menghargai dan kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan, firman Tuhan kali ini, Tuhan Yesus mengajak kita, menekankan agar kita menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak menganggap diri kita lebih tinggi daripada yang lain. Tetapi kita harus lebih mensyukuri keberadaan diri kita, agar diri kita ini boleh menjadi berkat bagi sesama kita, agar kehadiran kita ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekeliling kita, baik itu keluarga kita, suami kita, istri kita, ataupun anak-anak kita. Kita boleh menjadi pelaku damai dimanapun kita berada. Jemaat yang terkasih, hilangkanlah rasa sombong, keangkuhan, egois dalam diri kita, agar kita diperlengkapi oleh hikmat dan kebijaksanaan dari Roh Kudus untuk mengaktualisasikan, untuk merealisasikan diri kita sebagai orang-orang yang memiliki Tuhan seperti Yesus Kristus. Maka kita itu tidak hanya sekedar menjadi pendengar firman Tuhan saja, tetapi kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita menyerahkan kepadamu semua pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterusnya. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena pada malam hari ini kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya berkenan mendidik kami untuk senantiasa melakukan dan menjalankan firman Tuhan dimanapun dan kapanpun kami berada. Meskipun tantangan dan rintangan selalu ada dalam kehidupan kami, Tuhan tolong
agar semua tantangan dan persoalan tidak membuat kami gentar, tetapi kesetiaan kepada Tuhan semakin kuat justru ketika tantangan itu semakin ada. Berkatilah kehidupan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan karena pada sampai detik ini kami boleh berada di sini, itu bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena kuasa-Mu lah yang senantiasa memampukan kami. Kami berdoa untuk kepala-kepala keluarga ya Tuhan dalam segala pekerjaan dan aktivitasnya. Tuhan mampukan mereka. Tuhan senantiasa menyertai mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada Roh Kudus. Tuhan senantiasa melancarkan segala pekerjaan mereka dan menghindarkan mereka dari segala mara bahaya. Berkati pada para ibu rumah tangga, baik sebagai istri ataupun ibu, berkati ketika mereka sebagai istri sehingga boleh melayani suami dengan ketulusan, dengan cinta kasih. Begitupun sebagai seorang ibu, kiranya Tuhan berkenan memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mereka mendidik anak-anaknya. Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Kesehatan, sukacita selalu Tuhan limpahkan kepada mereka. Bagi anak-anaknya Tuhan yang pada saat ini sedang memperjuangkan masa depan mereka, Tuhan hadir senantiasa di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah sukacita dan semangat di dalam Tuhan, kesehatan, kekuatan menjalani hidup boleh menjadi bagian dari kehidupan mereka sebagai wujud kasih, dan ajarlah mereka untuk selalu melihat Tuhan sebagai hal utama dalam seluruh aktivitas perjalanan hidup mereka. Jika ada keluarga yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan tahu, Tuhan jamah mereka, berkati setiap obat-obatan, makanan, minuman, bahkan keluarga yang senantiasa mendampingi. Kiranya itu boleh menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan agar mereka boleh segera pulih dan kembali beraktivitas, kembali bekerja seperti sedia kala. Berkati Tuhan jika ada keluarga-keluarga yang sedang dalam pergumulan, Tuhan tahu segala gumul juang mereka. Kami percaya Tuhan adalah gembala kami dan Tuhan tidak akan membiarkan kami sebagai domba-domba Tuhan kehilangan arah. Kami percaya Tuhan selalu ada di samping kami, senantiasa menyertai kami, senantiasa melindungi kami. Maka dari itu Tuhan, rangkulah keluarga-keluarga yang sedang dalam masalah, sedang dalam pergumulan. Yakinkan mereka bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam mereka. Biarlah Tuhan dalam segala pergumulan mereka, iman mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang kami boleh rasakan pada hari ini. Terima kasih untuk segala berkat, penyertaan, perlindungan Tuhan yang tak henti-hentinya Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Didiklah kami, tuntunlah kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Dan biarlah diri kami ini menjadi cerminan diri Kristus, dan bahwa dimanapun kami berada, kami boleh menyatakan berita keselamatan tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Kami percaya untuk hari-hari yang baru, Tuhan pasti bersama-sama dengan kami. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan
Kasih yang sempurna menutupi berbagai kelemahan dan ketakutan. Kasih Allah yang sempurna hanya ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Saudara terkasih, dalam kesempurnaan kasih Allah, marilah dengan hati tulus kita menyatakan sukacita iman melalui pemberian sukarela guna menopang pelayanan kasih di dalam gerejanya. Sampaikan persembahan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode QRIS yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.